Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi dalam tayangan kisah-kisah teladan atau kisah Syurah Nabawiyah yang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya udah pernah dibahas ini, tapi melanjutkan dari cerita sebelumnya, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kali ini, Ana akan mengkisahkan tentang ibu susuan Rasulullah SAW. Setelah bayi Rasulullah SAW terlahir, maka ada beberapa ibu susuan Rasulullah SAW. Seperti apa kisahnya dan fenomena-fenomena apa saja yang terjadi selama menyusui Rasulullah SAW atau mengasuh Rasulullah SAW. Jangan kemana-mana, ikutin terus tayangan Jundu Channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Barrah bin Abi Tajru'ah, beliau berkata bahwasanya orang yang pertama kali menyusui Rasulullah SAW adalah Suwaibah. Suwaibah ini adalah hamba sahayanya Abu Lahab. Menurut riwayat, Suwaibah ini sudah dimerdekakan sebelum menyusui Rasulullah SAW. Artinya, ketika menyusui Rasulullah SAW, Suwaibah dalam keadaan merdeka. Walaupun ada beberapa selisih pendapat, Suwaibah ini masih belum merdeka. Tapi menurut pendapat yang kuat, Suwaibah, budaknya Abu Lahab ini sudah merdeka ketika menyusui Rasulullah SAW. Suwaibah menyusui bayi Rasulullah SAW dengan ASI yang juga dikonsumsi oleh putranya yang bernama Masruh. Suwaibah ini menyusui bayi Rasulullah SAW dalam beberapa hari, jadi tidak lama. Sebelumnya, Suwaibah juga pernah menyusui paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah disusui Suwaibah, bayi Rasulullah SAW ini diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Bagaimana ceritanya hingga Halimatus Sa'diyah ini bisa menyusui bayi Rasulullah SAW ini? Dari Halimah binti Al-Haris As-Sa'diyah, beliau meriwayatkan bahwasanya, aku pergi bersama beberapa wanita dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazin ke kota Mekah untuk menawarkan jasa menyusui bayi. Jadi di Arab ini memang ada orang-orang yang kerjanya itu menawarkan jasa menyusui bayi. Sudah menjadi tradisi di bangsa Arab ini. Aku lalu pergi dengan menunggangi keledai betinaku yang sangat putih, yang jalannya pun tidak terlalu cepat. Orang biasa kalau nunggangin itu kuda, ya, ataupun keledai jantan. Tapi ini Halimatus Sa'diyah menunggangi keledai betina yang jalannya pun nggak terlalu cepat, lambat. Kami serombongan keluar dari kampung halaman di tahun pacaklik yang mengakibatkan bencana kelaparan. Tidak ada satupun cadangan makanan yang tersisa sedikit pun. Luar biasa. Jadi alasan dasar kenapa beberapa kaum wanita atau beberapa orang keluar dari kampung halaman karena pada saat itu adalah tahun-tahun pacaklik di mana mereka semua pada kelaparan, tidak ada cadangan makanan, sehingga menuju ke kota Mekah berharap ada makanan dan ada upah yang dapat dibayar sehingga mereka semua bisa membeli makanan atau mendapatkan lainnya. Dan dalam perjalanan ini Halimatus As-Sa'diyah ini pergi tidak sendiri, tapi ditemani oleh suami yang bernama Al-Haris bin Abdul Uzza. Mereka membawa unta, tapi unta ini sudah tua dan tidak memberikan setetes pun air susu. Di dalam perjalanan yang sangat jauh, mereka membawa anaknya yang masih bayi, yang masih menyusui. Demi Allah, kata Halimah, aku tidak bisa tidur semalaman. Atau sepanjang malam mereka tidak bisa tidur karena rewel atau anaknya menangis. Tersebab air susu Halimatus Sa'diyah itu tidak keluar, dan onta yang dibawanya pun tidak mengeluarkan setetes pun air susu. Yang diharapkan oleh Halimatus Sa'diyah ini adalah segera sampai di negeri yang subur, sehingga mereka mendapatkan ketenangan dan kelapangan. Ketika rombongan ini sampai di kota Mekah, dan orang-orang Mekah pun juga mengetahui bahwasanya rombongan ini akan menawarkan jasa menyusui, maka terjadilah sebuah negosiasi antara orang tua si bayi. Pada saat itu, tidak ada yang ditawari bayi Rasulullah SAW, melainkan mereka semua menolaknya. Artinya, mereka semua nggak ada yang mau mengasuh atau menyusui bayi Rasulullah SAW ini. Kenapa? Karena bayi Rasulullah SAW adalah anak yatim. Karena tujuan si rombongan Halimatus Sa'diyah ini datang ke kota Mekah mengharapkan upah dari jasa menyusui ini. Sedangkan bayi Rasulullah SAW ini tidak punya orang tua, maksudnya anak yatim.
siapa yang akan memberikan upah? Maka teman-teman dari Halimatus Sa'diyah ini gak ada yang mau menyusui bayi Rasulullah SAW ini. Ya, dia belum tahu aja siapa bayi ini, karena mereka memang belum tahu. Seandainya mereka tahu itu adalah bayi Rasulullah SAW, bayi yang termulia di muka bumi sampai yaumul kiamah, Masya Allah, daripada nyesal tuh semua. Nyesal, senyesal-nyesalnya. Nah, ketika semua udah mendapatkan anak asuh atau bayi yang disusui oleh mereka semua, hanya Halimatus Sa'diyah ini yang belum dapat. Jadi Halimatus Sa'diyah ini semua rekan-rekannya udah pada dapat bayi, dan cuman Halimatus Sa'diyah doang yang belum dapat. Kemudian Halimatus Sa'diyah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, wahai suamiku, aku akan kembali kepada anak yatim itu dan aku akan mengambilnya sebagai anak asuhku." Kemudian dijawab oleh suaminya, "Masya Allah, itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah perbuatan yang sangat baik dan engkau akan mendapatkan keberkahan." Ternyata suami daripada Halimatus Sa'diyah itu orang soleh, orang baik, orang pilihan juga. Lalu Halimatus Sa'diyah ini kembali ke kendaraannya dan membawa bayi itu. Lalu suaminya berkata, "Kau benar-benar mengambil bayi tersebut?" "Ya, aku mengambil karena aku tidak mendapatkan bayi selain bayi ini." Apa jawaban suaminya? "Engkau telah mengambil keputusan yang sangat tepat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebaikan melalui anak ini." Halimah berkata, "Demi Allah, ketika bayi ini baru saja diletakkan di pangkuanku, maka air susuku mengalir sangat deras. Sehingga bayi ini langsung meneguk air susunya dan meminum sampai kenyang. Aku pun memiliki bayi dan juga ikut meminum ASI sampai kenyang." Kemudian Halimatus Sa'diyah melanjutkan ceritanya ketika di tengah-tengah perjalanan istirahat, pada malam harinya suaminya menghampiri unta yang sudah tua ini. Nah, menurut cerita sebelumnya unta ini tidak menghasilkan setetes pun air susu. Namun pada malam harinya suaminya melihat unta ini memberikan air susu yang sangat melimpah, sehingga diperas sama suaminya, kemudian diberikan kepada Halimatus Sa'diyah, dan aku dan dia meminum sampai kenyang. Akhirnya kami pada malam itu sangat bahagia karena kami kenyang dan anak pun juga semua pada kenyang. Lalu suamiku berkata kepadaku, "Wahai Halimah, demi Allah, aku melihat pada dirimu telah mendapatkan anak yang penuh barokah, sehingga anak kita bisa tertidur pulas, begitu juga kita ikut merasa kenyang." Luar biasa, Masya Allah. Kejadian yang sangat di luar akal. Namun inilah keberkahan daripada Rasulullah SAW. Kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamanku. Demi Allah, keledai betinaku melaju sangat cepat dan mendahului rombongan-rombongan yang lain. Padahal dalam cerita sebelumnya, keledai betina milik Halimatus Sa'diyah ini berjalan sangat lambat, bahkan paling belakang jalannya daripada rombongan lain. Tapi karena berkah daripada bayi Rasulullah SAW, ini tunggangan keledai betina Halimatus Sa'diyah itu melaju sangat cepat dan mengalahkan, gak ada yang bisa ngalahin itu daripada keledainya Halimatus Sa'diyah. Sehingga rombongan-rombongan mereka berkata kepada Halimatus Sa'diyah, "Celakalah wahai bintal Haris, pelankan tungganganmu." Dan mereka berkata, "Bukankah itu keledai yang sangat lambat itu? Kok sekarang tiba-tiba kencang?" Mereka semua pada kaget, bingung. Kok bisa begitu ya? Luar biasa. Siapa dulu yang dibawa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Keberkahan yang sangat nyata, yang sangat luar biasa dari waktu ke waktu yang dialami oleh Halimatus Sa'diyah dalam perjalanan pulangnya, itu sudah diberikan nyata langsung dan semua orang bisa menyaksikan keberkahan daripada Rasulullah SAW. Halimah berkata, "Kami akhirnya sampai ke kampung halaman kami, Bani Sa'ad bin Bakar. Ternyata kami jumpai kampung halaman kami masih gersang, masih panas, masih paceklik." Luar biasa. Sedangkan kita bawa bayi nih, gimana nih kita mau ngasuh anak tapi kondisi kampung halaman kita gersang. Luar biasa, ini tantangan buat jasa menyusui ini. Di sini ada kisah menarik dari keberkahan bayi Rasulullah SAW. Ketika di rumahnya, orang-orang melepaskan domba-domba gembalanya dari pagi hari sampai menjelang sore, sampai maghrib dah. Sedangkan domba-domba Halimatus Sa'diyah ini dikeluarkan baru ba'da asar, baru sore. Tapi anehnya, domba-domba Halimatus Sa'diyah itu walaupun dikeluarkan sore, maksudnya ya pada asar, itu pada sorenya itu sekitar menjelang maghrib, itu bisa diperah domba-dombanya. Dan domba mereka semua tuh nggak ada yang bisa diperah. Padahal dikeluarkan dari pagi sampai sore, itu nggak ada yang keluar susunya.
nggak ada yang kenyang domba-dombanya, tapi dombanya Halimatus Sa'diyah ini kenyang, kemudian mengeluarkan susu yang banyak. Akhirnya hanya dombanya Halimatus Sa'diyah. Luar biasa, Masya Allah. Ini semua tak lain dari keberkahan daripada Rasulullah SAW. Domba Halimatus Sa'diyah tadinya kurus, pada gemuk, semuanya pada gemuk dalam waktu yang singkat. Bahkan menurut logika ini nggak masuk akal, karena baru sehari, baru beberapa hari, semua domba-domba Halimatus Sa'diyah itu pada gemuk semua. Akhirnya berlangsung ini dari waktu ke waktu. Orang-orang yang menggembalakan domba-domba di tempat lain merasa ngelihat ini kayaknya tempat Halimatus Sa'diyah ini tempatnya bagus nih, sehingga hanya di tempat Halimatus Sa'diyah doang nih tempat gembalanya bisa menghasilkan susu. Akhirnya mereka orang-orang penggembala maksudnya tetangga-tetangga, rekan-rekan mereka, kampung halamannya, itu meminta izin kepada Halimatus Sa'diyah agar domba-dombanya itu bisa makan di tempat gembalanya Halimatus Sa'diyah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah mengizinkan. Ya udah, silakan, khair, silakan, ayo kita makan di tempat gembala domba-domba kami. Mereka pada makan semua, dilepas dari pagi. Dan seperti biasa, Halimatus Sa'diyah melepaskan dombanya kapan waktu aja, udah terserah dah. Nggak jauh-jauh, di tempat rumahnya, digembala di tempat rumahnya, nggak, bukan di mana-mana dan lain-lain. Sedangkan orang-orang tuh mencari rumput, mencari. Sedangkan di rumah Halimatus Sa'diyah tumbuh rumput yang sangat subur. Hanya di tempat Halimatus Sa'diyah itu rumput-rumput pada hijau, sedangkan di tempat lain gersang. Luar biasa, maka mereka pada minta izin mengembalakan domba-dombanya di tempat halaman rumah Halimatus Sa'diyah ini. Masya Allah, luar biasa kejadiannya ya. Dan masih anehnya juga, domba-domba orang-orang lain setelah pulang, domba-domba mereka tidak kenyang dan tidak menghasilkan susu juga. Hanya domba-dombanya Halimatus Sa'diyah yang bisa menghasilkan susu. Masya Allah, luar biasa. Di dalam kisah ini ada kisah yang sangat menarik yang sulit dijangkau oleh akal manusia, tapi bisa diterima oleh keyakinan kita, yaitu mengenai perkembangan bayi Rasulullah SAW. Di mana perkembangan bayi Rasulullah SAW ini sangat dahsyat, ini sangat luar biasa. Di mana perkembangan 1 hari bayi Rasulullah SAW itu sama dengan perkembangan 1 bulan bayi pada umumnya. Sedangkan perkembangan 1 bulan bayi Rasulullah SAW itu sama dengan perkembangan 1 tahun bayi pada umumnya. Luar biasa. Sehingga ketika mencapai usia 2 tahun, anak itu, yaitu beliau Rasulullah SAW, telah tumbuh hampir mencapai usia balik. Masya Allah, luar biasa. Perkembangannya sangat cepat. Ini tak lain hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Setelah masa asuh yang telah ditentukan sudah habis, sudah waktunya Rasulullah SAW ini dikembalikan kepada ibundanya. Akhirnya dikembalikanlah anak ini kepada ibundanya Aminah binti Wahab. Setelah sampai di rumah Aminah binti Wahab, lalu Halimatus Sa'diyah berkata, biarkanlah kami membawa pulang anak ini lagi, karena kami khawatir anak ini dapat tertular wabah penyakit yang sedang melanda kota Mekah. Jadi kota Mekah ini sedang dilanda wabah penyakit yang sangat menular. Jadi wabah ini nggak terjadi di zaman sekarang aja. Jadi wabah ya, kayak sekarang kan virus corona. Jadi zaman dahulu sudah ada wabahnya, tapi Wallahu a'lam wabahnya seperti apa. Dan Halimatus Sa'diyah juga melanjutkan perkataannya, demi Allah, aku sangat mencintai anak ini, dan aku telah mendapatkan banyak keberkahan melalui anak ini. Akhirnya Halimatus Sa'diyah mendesak agar bisa membawa anak ini diasuhnya kembali. Akhirnya ibunda Aminah binti Wahab mengizinkan, ya udah silahkan bawa. Alhamdulillah, akhirnya Halimatus Sa'diyah ini membawa anak ini lagi ke kampung halamannya dan tinggal bersama selama 2 bulan. Setelah anak ini, yaitu Rasulullah SAW, kembali diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, pada suatu hari ada kejadian yang sangat luar biasa, di mana Rasulullah SAW sedang bermain bersama-sama dengan saudaranya di belakang rumah. Tiba-tiba saudaranya pulang dengan kondisi yang sangat ketakutan dan berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, tolonglah saudaraku yang dari suku Quraisy. Beliau didatangi oleh 2 orang laki-laki yang berbaju putih dan menentangkannya dan membelah dadanya. Akhirnya sontak Halimatus Sa'diyah dan suaminya kaget dan segaget-gagetnya dan berlari ke belakang rumah menemui anak itu. Ini anak sangat dicintai oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya, melebihi kecintaan daripada anaknya. Masya Allah, dia lari ke belakang dan dilihat anak itu sedang dalam keadaan pucat. Dan berkata suaminya Halimatus Sa'diyah, wahai anakku, apa yang terjadi? Dan dia menceritakan
aku didatangi oleh dua orang laki-laki yang berbaju putih dan melentangkan aku dan membelah dadaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang mereka perbuat terhadap diriku. Asy-Syaikh berkata, telah disebutkan di dalam kitab As-Sahih sebuah hadis yang menerangkan bahwa dada Rasulullah SAW dibelah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang bermain dengan teman-teman sebayanya. Lalu malaikat Jibril datang dan memegang Rasulullah SAW, lalu menentangkannya dan membelah dadanya. Setelah dibelah dadanya, malaikat Jibril mengeluarkan hati beliau dan ada terdapat daging di hati beliau. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ini adalah tempat setan. Maka dibuanglah oleh malaikat Jibril, lalu hati ini dicuci atau dibasuh di sebuah wadah yang terbuat dari emas. Lalu disiram, dibasuh dengan air zam-zam. Setelah itu barulah hati ini dikembalikan di tempat yang semula di dada Rasulullah SAW, lalu dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril. Sontak, teman-teman yang melihat kejadian tersebut pada kaget, pada takut dan lari terbirit-birit dan mengadukan kepada ibu susuannya. Mereka waktu itu mengadu kepada ibu susuannya yaitu Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad telah dibunuh. Gimana nggak kaget? Sontak tuh Halimatus Sa'diyah dan mereka secara bersama-sama menghampiri beliau Rasulullah SAW, nampak sangat pucat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku pernah melihat bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Jadi jahitan itu benar-benar nyata, benar-benar dibelah sama malaikat Jibril SAW. Masya Allah, luar biasa kejadian. Setelah kejadian itu, Halimatus Sa'diyah menggendong anak tersebut yaitu Rasulullah SAW dan kemudian ingin segera mengembalikan kepada ibu kandungnya. Lalu suaminya berkata, wahai Halimah, demi Allah, menurutku anak itu benar-benar mengalami sebuah musibah yang sangat besar. Alangkah baiknya kita kembalikan kepada ibunya agar tidak terjadi sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Akhirnya mereka sepakat untuk mengembalikan kepada ibu kandungnya, Aminah binti Wahab. Setelah sampai di rumah Aminah binti Wahab, lalu Aminah binti Wahab berkata, mengapa kalian kembalikan? Bukankah kalian yang meminta dan mendesak agar mengasuhnya lagi? Ya benar, tapi demi Allah, kami telah mengasuh dan menunaikan hak-hak ini. Akan tapi kami merasa sangat khawatir akan terjadi sesuatu kepadanya. Lalu Aminah binti Wahab tersenyum, kemudian mendesak, ada apa dengan kalian? Ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Halimatus Sa'diyah menceritakan kejadiannya, begini, begitu. Lalu Aminah binti Wahab tersenyum. Sebenarnya anak ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa yang harus aku ceritakan kepada kalian. Sebenarnya ketika aku hamil atau mengandung, aku tidak merasakan seperti hamil kebanyakan orang. Perutku semakin ringan dan ketika terlahir, bayi tersebut dalam keadaan tangan menumpu ke permukaan bumi dan kepala menghadap ke langit. Dan ini kejadian sangat luar biasa. Jadi kalian gak usah cemas, gak usah risau, karena hal ini sudah aku ketahui sebelumnya. Karena memang benar-benar anak ini memiliki keistimewaan yang luar biasa dan penuh barokah. Setelah dikembalikan kepada ibundanya Aminah binti Wahab, maka selesailah asuhan bersama Halimatus Sa'diyah ini. Dan bagaimana hubungannya dengan Halimatus Sa'diyah ini, ibu susuannya? Dan diriwayatkan bahwasanya setelah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Halimatus Sa'diyah pernah menjumpai Rasulullah SAW dan menceritakan bahwasanya kampung halamannya mengalami sebuah pacaklik. Akhirnya Rasulullah SAW memberinya 40 ekor kambing dan 1 ekor unta. Dan Halimatus Sa'diyah pernah berkunjung kembali menjumpai Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Kemudian Halimatus Sa'diyah dan suaminya memeluk dan memeluk agama Islam bersama Rasulullah SAW. Dan pernah diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Al-Munkadir bahwasanya ada seorang wanita yang ingin menjumpai Rasulullah SAW. Lalu ketika wanita itu masuk, lalu Rasulullah SAW menjawab, Ummi, dan Rasul mengambil sorbannya dan dibentangkan untuk diduduki oleh ibu susuannya yaitu Halimatus Sa'diyah. Allahu Akbar, Masya Allah, akhlak Rasulullah SAW begitu menghormati ibu susuannya.
Begitu juga dengan ibu susuannya Suwaibah. Jadi Rasulullah tetap menjalin hubungan baik dengan ibu susuannya Suwaibah ketika tinggal di kota Mekah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, tetap Rasulullah SAW mengirimkan pakaian dan makanan kepada ibu susuannya itu Suwaibah. Dan kabar kematian Suwaibah Rasulullah SAW dapati yaitu di tahun 7 Hijriah, tepatnya sepulang dari Khaybar. Demikian kisah ibu susuan Rasulullah SAW, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat jundu dimanapun berada. Jadi kesimpulannya adalah Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah SAW setelah usia mencapai 2 tahun 2 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus ikuti tayangan kisah-kisah teladan dan kisah sirah nabawiyah dari Jundu Channel ini. Bagi yang belum subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan ter-up to date. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.